Jangan sampai berbelok lagi. Yang namanya ekspor bahan mentah, kita geser menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun resikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Tapi apa dampaknya? Saat kita digugat, banding, industri kita sudah siap. Kalah jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Jokowi nyerang balik, RI dan Uni Eropa semakin tegang di WTO. Pemerintah pasti akan mengajukan banding dan kita akan melakukan banding segera ya. Kalau saya tidak salah harusnya jadwalnya dalam minggu-minggu ini pemerintah akan memasukkan banding. Jadi ini sudah ada dalam kerangka regulasi di WTO yang ada. Jadi apa yang kita lakukan saat ini itu secara legal dibenarkan dan diperbolehkan di dalam aturan WTO. Namun kami sampaikan kepada mereka bahwa hak untuk melakukan banding ini adalah hak dari setiap anggota WTO. Dan ini dibenarkan secara aturan oleh WTO. Jadi mereka juga tidak bisa melarang kita untuk melakukan banding terhadap hasil keputusan WTO ini. Hubungan Indonesia dan Uni Eropa kian memanas di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Selain karena gugatan nikel oleh Uni Eropa yang terbaru, Indonesia dikabarkan kembali mengajukan gugatan lain ke Uni Eropa atas minyak kelapa sawit. Technically, Indonesia belum kalah. Nah, kenapa saya katakan technically belum kalah? Ini kan ada kaitan dengan persaingan usaha, undang-undang persaingan usaha. Kalau menurut saya ini harus diperhatikan juga. Oleh karena itu, sekarang sudah jalankan terus. Industri di Eropa yang butuh nikel itu kalau misalnya sekian tahun dia nggak dapat, itu bakalan mati terseok-seok gitu kan. Saya kurang kadang-kadang kurang greget gitu ya sama sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, ini pedomannya kok nggak dijalankan gitu loh di bawah. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Haryoseto mengatakan, 2 gugatan kepada Uni Eropa akan segera dilayangkan ke WTO. Di sawit juga kita masukkan data 2 gugatan baru, ungkapnya dalam acara Energi dan Mining Outlook 2023. Namun sayangnya Seto enggan menjelaskan lebih lanjut alasan gugatan ke pihak Uni Eropa tersebut. Selain sawit, pemerintah Indonesia juga memasukkan gugatan ke Uni Eropa terkait dengan kasus anti-dumping dari harga impor baja pada bulan lalu. Ini tren defense kita semakin maju. Kemarin di Eropa kita memasukkan gugatan di WTO. Ada kasus baru sudah kita submit terkait anti-dumping baja, ucapnya. Jadi ini kita gak sebaiknya diam-diam saja karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu. Yang menurut saya jangan didiamkan. Kita harus challenge ini. Kita gugat di pengadilan mereka sendiri lanjutnya. Mengutip Reuters, Uni Eropa pada tahun lalu memberlakukan tambahan bea impor anti-dumping terhadap produk cold rolled stainless steel dari Indonesia sebesar 21%. Lebih tinggi dari rentang bea impor anti-dumping sebesar 10,2% sampai 20,2% yang diberlakukan pada November 2021 lalu. Selain diterapkannya kebijakan bea impor anti-dumping pada 2021 lalu, pengapalan stainless steel ke Uni Eropa disebutkan anjlok menjadi sekitar 229 juta US dollar pada 2021. Lalu pada Januari hingga November 2022 lalu diperkirakan pengiriman turun lagi menjadi sekitar 40 juta US dollar. Komisi Uni Eropa mengatakan, kebijakan anti-dumping ini untuk melawan ketidakadilan subsidi yang didukung negara, yang katanya melibatkan pembiayaan tertentu dari China dan kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel. Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan berkali-kali bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur meski telah digugat.
Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan berkali-kali bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur meski telah dinyatakan kalah oleh WTO soal gugatan nikel. Tak mundur sampai di situ. Selain larangan ekspor nikel pada pertengahan tahun ini atau Juni 2023, Presiden Jokowi akan melarang ekspor biji bauksit ke luar negeri. Nanti digugat lagi, pasti ada yang gugat lagi. Ya kita lawan lagi, kalah ya tetap maju terus. Jangan kalah kita belok, percaya saya, tandasnya. Kata mantan Dirjen WTO, mantan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia, periode 2005 sampai 2013 pasca Lamy menyampaikan, selain nikel terdapat dua isu kontroversial lainnya yang membuat Uni Eropa dan Indonesia saling jengkel. Dua isu kontroversial tersebut yakni isu deforestasi dan perkebunan kelapa sawit. Pascal mengisahkan pemerintah Indonesia tidak suka dengan tindakan Uni Eropa yang berupaya mengurangi konsumsi minyak sawit dan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap deforestasi. Adapun saat ini proses dokumen gugatan yang disampaikan Indonesia kepada WTO terhadap Uni Eropa sudah berjalan.